Cindy memimpin doa. Duduk siap. 1, 2, 3, mulai. Posisi duduknya sudah rapi semua, alhamdulillah. Kemudian sudah siap untuk pelajaran semua. Maka Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Ada 8 tujuan kita belajar pada hari ini tentang pelajaran 8. Mari hidup sederhana dan ikhlas. Tujuan pembelajarannya yang pertama, sampean bisa mengetahui makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, menyebutkan makna sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, mengetahui makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyebutkan makna ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, mencontohkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menerapkan sikap sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mencontohkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang kedelapan adalah menerapkan sikap ikhlas beramal dalam kehidupan sehari-hari. Khusus untuk hari ini kita masih belajar tentang materi hidup sederhana. Insya Allah pada pertemuan depan kita akan materi ikhlas, ya. Baik, pada hari ini kita siap untuk melaksanakan materi ke-8. Silakan, ada satu siswa yang bisa menjadi modal untuk membaca surat Al-Furqan ayat 67 dengan artinya. Silakan. Siapa yang menjadi modalnya? Tuh di dalam layar sudah ada. Untuk yang lain bisa melihat ke layar dan perhatikan teman kalian yang membaca, kemudian diikuti, ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu
Hakimin, Maha Penyayang. Dengan menyebut ayat Pengasih dan Maha Penyayang. Dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta. dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila membelanjakan harta Mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Di antara keduanya secara wajar. Di antara keduanya secara wajar. Maha benar Allah yang Maha Agung. Maha Allah yang Maha Agung. Terima kasih, tepuk tangan untuk teman-teman. Sekarang Bu Dora yang membaca, kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu lam yusrifu wa lam yaqduru. Lam yusrifu wa lam yaqduru. Wa kana baina dzalika qawama. Nah, tadi ayat Al-Quran yang sudah dibacakan oleh teman kalian itu adalah berisi tentang ciri-ciri orang yang hidup sederhana. Nah, saya tanya dulu, dari ayat tersebut kamu bisa mengetahui ciri-ciri hidup sederhana itu apa? Coba bersama. Dari ayat tersebut ciri-ciri orang yang hidup sederhana itu apa? Coba. Apa? Halo? Itulah ada artinya. Dari ayat itu ciri-ciri sederhana itu apa? Nah, apabila membelanjakan harta Tidak berlebihan. berlebihan. Jadi ketika berbelanja tidak berlebihan, tapi juga tidak kikir, tidak pelit ya. Nah, tadi orang yang sederhana itu keduanya secara wajar atau seimbang ya. Baik. Sekarang selanjutnya Bu Dora akan memberikan gambar ya. Kalian akan dibagi Bu Dora dalam 3 kelompok ya. 3 kelompok, ini kelompok 1, ini kelompok 2 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu kelompok 3 ya. Yang kelompok ini adalah tentang nanti pengertian sederhana ya. Silakan didiskusikan. Yang laki-laki tentang keutamaan sederhana, dan yang sini adalah ciri-ciri sederhana. Dari gambar bisa kalian lihat, silakan didiskusikan bersama. Baik, kalian sudah mendiskusikan bersama teman kelompok kalian. Jadi Bu Dora mempersilakan perwakilan masing-masing kelompok untuk setelah kalian mencermati dan mendiskusikan kandungan surat Al-Furqan tadi ya tentang sederhana, sekarang silakan presentasikan hasil diskusi kalian. Perwakilan kelompok 1, silakan siapa yang membacakan hasil diskusi tentang pengertian sederhana. Ya, Green. Silakan. Silakan dibacakan hasil presentasinya, hasil diskusinya. Agar ke temannya. Ya.
mungkin apa adanya dan tidak berlebihan. Kebenaran terletak tengah-tengah antara fikih atau benar-benar atau Ya, tepuk tangan untuk teman kalian. Silakan kelompok 2 tentang ciri-ciri sederhana. Ciri-ciri sederhana kelompok 2. Terserah siapa yang mewakili kelompoknya. Keutamaan sederhana. 1. Ikut gaya hidup Rasulullah. 2. Dicintai Allah. 3. Mendapatkan doa para malaikat. 4. Hidupnya tidak akan melarat. Sudah, tepuk tangan untuk temanmu. Kelompok 3. kelompok telur. Suka manapun dan sedekah. 3. Memberi barang seperlunya. 4. Menampilkan hidup apa adanya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Baik, karena kalian sudah selesai diskusi, gambar-gambarnya dikembalikan. Baik, tadi kalian sudah berdiskusi kelompok semua dan sudah membacakan hasil diskusi kalian. Sekarang akan ditegaskan oleh Bu Guru tentang apa tadi ya? Tentang sederhana, bahwa sederhana itu adalah tidak berlebihan ya, dan tidak juga berpikir. Jadi sederhana itu betul tadi ya kelompok 1 ya. Sederhana itu apa adanya, sifat apa adanya dan tidak berlebihan ya, terletak tengah-tengah antara pikir dan boros ya, tengah-tengah. Jadi nggak terlalu pelit, tidak terlalu berlebihan. Itu sederhana. Baik, kemudian tadi dari kelompok ini sederhana di kelompok 2 ya, kelompok 3 ya. Kelompok 3 tadi ciri sederhana tadi ya, gambarnya adalah pandai mengatur uang, kemudian membeli barang seperlunya, kemudian suka menabung ya, kemudian suka bersedekah dan berpenampilan apa adanya. Itu tentang ciri-ciri sederhana. Selanjutnya keutamaan sederhana, keutamaan atau manfaat sederhana ya. Yang pertama adalah mengikuti gaya hidup Rasulullah. Yang kedua dicintai oleh Allah. Yang ketiga didoakan oleh para malaikat. Dan yang keempat hidupnya tidak akan pernah melarat. Ya, itu yang sudah kalian diskusikan bersama. Baik, sebelum materi selesai sampai di sini, silakan perwakilan satu anak untuk bisa membaca materi dan diikuti oleh teman-teman. Ya, silakan Pak, maju dibaca ya. Yang teman-teman ikut bacaan temannya. Silakan dulu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mari sederhana, Pak. Mari hidup sederhana. Bagaimana hidup sederhana itu? Berarti tergambar rumah itu terletak di pinggir pantai, di sekitar rumah banyak tanaman dan pepohonan yang terawat dari serta lingkungan dan halaman tampak bersih. Menurutmu apakah rumah tersebut tergolong sederhana atau tidak? Menurutmu itu termasuk rumah sederhana apa tidak? Termasuk ya? Ya. Baik, lanjutkan Pak. Nah, tepuk tangan untuk temannya yang sudah sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Quran surat Al-Furqan ayat 63. Mengajarkan ciri-ciri
Tepuk tangan untuk teman kalian. Saya enggak sudah mewakili. 3. Sekarang Bu Doro yang membaca, kalian mengikuti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina idza anfaqu lam yusrifu Walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. 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 Wa kana baina dzalika qawama. Nah, itu ya. Menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah tidak berlebihan dan tidak pikir. Berlebihan artinya tidak wajar atau aneh-aneh. Sedangkan pikir artinya terlalu hemat sehingga menjadi pelit. Yang menggunakan uang jajan dianjurkan agar tidak berlebihan dan tidak pula pikir. Hidup sederhana bukan berarti harus miskin atau tidak punya apa-apa. Contoh sederhana misalnya makan bakso. Antara makan 2 mangkok dengan 1/4 mangkok, maka yang dianggap sederhana tadi itu adalah makan bakso 1 mangkok. Nah, kalau makan bakso sampai 5 mangkok itu ya berarti kelaparan ya. Itu tadi terlalu berlebihan. Jadi sederhana itu tidak berlebihan. Meskipun Nabi Muhammad SAW seorang rasul dan pemimpin yang memiliki pengaruh dan kekuasaan, namun ia selalu hidup sederhana dan menghindari hidup mewah dan boros. Menurut riwayat, Nabi Muhammad selalu tidur beralaskan sehelai tikar dan kalau ia bangun dari tidurnya terlihat ada bekas tikar di pipinya. Begitu sederhananya kehidupan beliau, tapi ia sangat mulia di hadapan Allah. Mampukah kita seperti Nabi Muhammad? Mampu. Insya Allah ya, kita kerjakan sebisa mungkin kita mencontoh Nabi Muhammad. Apa keuntungan hidup sederhana? Nabi Muhammad adalah teladan kita. Ketaatan dan kesederhanaan Nabi Muhammad harus dicontoh dengan segenap kemampuan kita. Keuntungan sederhana: 1. Orang yang hidup sederhana mengamalkan ajaran agama atau perintah Allah dan tersebut mendapat pahala. 2. Orang yang hidup sederhana berarti telah mampu melawan godaan setan yang mendorong hidup boros. 3. Orang yang hidup sederhana biasanya rendah hati dan disenangi banyak orang. 4. Orang yang hidup sederhana tidak akan ditimpa penyakit rasa gelisah. Dan yang kelima, orang yang hidup sederhana tidak pernah mengambil harta orang lain karena sudah cukup puas dengan apa yang dimilikinya. Dan demikian itu tentang sederhana yang sudah bisa kita pelajari pada hari ini. Semoga bermanfaat. Ya, tadi sederhana tadi terletak tengah-tengah antara apa tadi? Pikir dan boros atau berlebihan ya. Terus ciri-ciri sederhana tadi diantaranya apa tadi? Ciri-ciri sederhana: pandai mengatur uang. Ya, terus manfaat hidup sederhana atau keuntungan hidup sederhana tadi adalah mengikuti gaya hidup Rasulullah. Gitu ya. Terus mengamalkan ajaran agama Islam. Kemudian untuk tindak lanjut kita, Bu Doro memberikan tugas kepada kalian untuk dikerjakan di rumah adalah tadi menulis surat Al-Furqan ayat 67 dengan artinya, serta membuat apa tadi ya, dicatat ya yang sudah hasil diskusinya 3 kelompok tadi: pengertian sederhana, ciri-ciri sederhana, dan keuntungan sederhana. Sudah? Pesan Bu Doro dari sini, dari materi kita pada hari ini, kita harus berusaha menjadi orang yang sederhana, tidak usah bergaya hidup mewah, karena nanti bisa mendatangkan hal-hal yang justru merugikan kita sendiri jika kita terlalu hidup mewah ya. Kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah.